saudara yang terkasih, selamat jumpa, selamat hari Minggu, dan salam Imago Dei untuk kita semua. Jumpa kembali dalam renungan bersama dengan para suster KSSY. Adapun bacaan kita hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Amsal, bab 31, ayat 10 sampai 13, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 20, dan dilanjutkan dengan ayat 30 sampai 31. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 5, ayat 1 sampai 6. Dan bacaan Injil diambil dari Injil karangan Matius, bab 25, ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Injil Matius hari ini menyapa kita dengan perumpamaan yang sangat menarik. Bercerita tentang perumpamaan talenta merupakan ajaran yang sangat luar biasa, secara khusus dalam Injil hari ini. Perumpamaan tentang talenta mengajarkan bahwa hamba-hamba Tuhan harus setia dengan melaksanakan apa yang dipercayakan kepada mereka, dengan melakukannya dengan tepat dan bertanggung jawab sampai pada hari Tuhan datang. Hamba yang satu dan hamba yang kedua memiliki keberanian untuk berbuat yang lebih baik dan sangat baik karena memiliki kesetiaan kepada tuannya. Hamba yang dipercayakan dengan satu talenta menyimpan talenta tersebut dengan aman di tempat yang tersembunyi, sehingga pada hari Tuhan datang, ia merasa takut untuk menunjukkan dirinya serta menunjukkan talenta yang dipercayakan Tuhan, karena ia tidak mampu dan tidak berusaha untuk mengembangkan kepercayaan tersebut. Ketakutan merupakan lawan dari kepercayaan. Orang-orang Kristen yang menaruh kesetiaan di dalam bekerja dan berusaha akan menuai kelimpahan rahmat yang sangat banyak, sebagaimana hamba yang satu dan hamba yang kedua melakukannya. Orang yang percaya dan orang yang setia tidak akan mempedulikan dirinya sendiri dan kepentingan pribadinya, karena apapun yang dia miliki adalah milik Tuhan dan apapun yang dia kerjakan adalah untuk Tuhan. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa setiap hamba telah menerima karunia masing-masing menurut kesanggupannya. Yesus mengetahui kemampuan setiap orang yang percaya kepadanya, dan dia mengharapkan ada pertambahan. Tetapi pesan pokok yaitu bahwa setiap orang yang percaya telah diberkati dan diberi karunia yang berbeda-beda menurut kesanggupan untuk melakukannya, dan bahwa karunia itu harus digunakan untuk melayani Allah yang ada dalam diri sesama. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kerajaan Allah tidak ada tempat bagi pemalas, penakut, melainkan hamba Tuhan yang mau setia dan berusaha untuk mau bekerja, mau melayani, dan mampu mengembangkan talenta untuk melayani dan untuk kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk diri kita, bahwa Tuhan juga telah memberikan potensi yang sesuai dengan kesanggupan kita. Apakah kita sanggup untuk setia mengembangkan potensi yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Sudah kita kembangkan dan kita berikan untuk kemuliaan dan pelayanan kita kepada Allah yang ada dalam diri sesama. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mengembangkan potensi yang telah Tuhan berikan untuk kita. Amin.